Pemirsa, aksi pemalakan terhadap sopir truk yang tengah berhenti di persimpangan di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara viral di sosial media. Ya, pelaku yang terlihat seorang diri nekat naik ke atas pintu truk dan juga memaksa meminta uang. Seorang pria melakukan aksi pemalakan terhadap sopir truk di Jalan Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku nekat naik ke atas pintu sopir dan meminta uang secara paksa. Tak hanya itu, pelaku sempat merogoh celananya yang diduga ingin mengeluarkan senjata jika sopir tidak memberinya uang. Beberapa sopir mengaku pelaku tidak hanya meminta uang, namun juga sering merampas handphone milik sopir atau barang yang berada di dalam truk. Pemalakan gitu nggak sering lah, apalagi di lampu merah gitu. Abang berarti lebih sering di lampu merah dilakukan pemalakan? Sering di lampu merah. Itu yang diminta apa bang sama dia bang? Ya itu nomor satunya ya, itu lah. Dengan seringnya aksi pemalakan, para sopir truk berharap polisi lebih gencar lagi berpatroli. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, seorang emak-emak nekat mencuri 7 motor di 5 lokasi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Hasil motor curian digadaikan untuk melunasi hutang. Kamera CCTV merekam aksi seorang emak-emak mencuri sepeda motor di halaman masjid wilayah Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Tak hanya satu lokasi, mak tersebut juga beraksi di pasar dan area parkir. Berbekal rekaman CCTV, polisi menangkap SS 44 tahun. Hasil pemeriksaan, pelaku ternyata telah beraksi di 5 TKP di wilayah Kecamatan Bancar, Kecamatan Jatirogo, dan Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang. Pelaku menyasar sepeda motor yang diparkir tanpa pengawasan dan dalam kondisi kunci masih menempel. Hasil curian kemudian digadaikan pada seorang penadah untuk membayar utang. Total 6 unit sepeda motor disita polisi sebagai barang bukti. Kita bisa mengamankan pelaku saudara Sulase di Desa Banjarjo. Barang bukti sementara ada 6 karena terlilit hutang. Kini polisi terus melakukan pengembangan dan mencari penadah sepeda motor curian. Sementara pelaku dijerat pasal tentang pencurian dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. 2 pelaku pencurian sepeda motor ditangkap saat beristirahat di sebuah kontrakan. Mereka mencuri sepeda motor untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Polisi menangkap 2 pelaku pencurian sepeda motor di sebuah kontrakan di Karangtanjung, Pandeglang. Pelaku tak berkutik saat polisi menyergap mereka yang sedang istirahat di rumah kontrakan. Polisi meminta pelaku menunjukkan lokasi penyimpanan alat yang digunakan untuk mencuri sepeda motor. Pelaku menyembunyikan peralatan di samping rumah kontrakan. Pelaku berinisial NL dan JL mengaku motor hasil curian dijual 5 juta rupiah dan uangnya digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. 2 pelaku beroperasi di wilayah Pandeglang dan merupakan residivis. Pada saat itu salah satu pelaku ini merupakan residivis yang pernah kita tangkap juga dengan hal yang sama pada beberapa waktu sebelum tindak pidana ini kami ungkap. Polisi menjerat kedua pelaku dengan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Polisi juga mengamankan sepeda motor hasil curian dan kunci untuk membobol sepeda motor itu. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Pemirsa, aksi percobaan perampokan terekam kamera CCTV di sebuah minimarket di Banjarpetak, Kabupaten Bangli, Bali. Pelaku dengan menggunakan senjata tajam sempat menodong dan bergumul dengan salah seorang karyawan perempuan minimarket tersebut. Inilah detik-detik aksi percobaan perampokan yang terekam CCTV di sebuah minimarket di Banjarpetak, Kelurahan Bebalang, Kabupaten Bangli, Bali. Terlihat seorang pria dengan menggunakan masker menerobos masuk sambil mengeluarkan senjata tajam jenis cutter dan menodong salah satu karyawan wanita.
sempat terjadi aksi saling dorong lantaran karyawan wanita melakukan perlawanan. Sementara karyawan lainnya berteriak meminta tolong yang mengakibatkan pelaku langsung kabur. Aksi percobaan perampokan ini terjadi saat karyawan hendak menutup toko. Akibat kejadian ini, karyawan wanita mengalami luka di jari tangan dan lebam di bagian paha. Kasus ini masih dalam penanganan tim Satreskrim Polres Bangli. Dari Kabupaten Bangli, Bali, Ari Wiradharma melaporkan. Pemirsa, pasca kebakaran, struktur bangunan Glodok Plaza kini dalam kondisi tidak stabil. Proses pencarian korban pun terhenti sementara. Proses pemadaman Glodok Plaza yang terbakar sudah selesai. Namun proses pencarian korban kebakaran Glodok Plaza terhambat dan terhenti sementara karena struktur bangunan yang tidak stabil. Konstruksi bangunan yang sudah tak lagi kokoh dikhawatirkan berujung membuat bangunan roboh. Proses pencarian dan evakuasi korban pun kini tengah dikaji ulang bersama pihak pengelola dan kepolisian. Dan ini aja kita masih agak kewalahan karena struktur bangunannya sudah yang stabil dan timsakan atau rumpuhan itu bisa kita harus mengais atau menyisir lagi korban sampai ke dalam. Nah ini juga yang kenapa kok sampai lama betul melakukan evakuasi. Sementara 2 jenazah berhasil dievakuasi petugas Gulkarmat DKI Jakarta dari reruntuhan bangunan Glodok Plaza Taman Sari, Jakarta Barat, Jumat malam. Jenazah kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diidentifikasi. Hingga kini total korban yang dievakuasi mencapai 7 orang, sementara belasan orang masih dinyatakan hilang. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Sementara sebanyak 7 korban meninggal dunia yang ditemukan dalam kebakaran di Plaza Glodok. Ya, dan korban ini juga telah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Ya pemirsa, dapat kami informasikan update terkini hingga Jumat malam hari ini sudah sebanyak 7 korban ataupun kantong jenazah yang sudah berada di Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur, yang mana hingga sejauh ini pada saat ini sudah sebanyak 2 orang korban yang telah berhasil diambil sampel DNA-nya. Mengingat sisa korban yang lainnya ini masih diupayakan mengambil sampel dikarenakan kondisi ataupun tubuh korban ini situasi sudah tidak utuh lagi dan sudah berpaut dengan puing bangunan dan sebagainya sudah terpisah-pisah begitu. Dan sejauh ini ataupun malam hari ini kami mendapatkan info bahwasanya sudah sebanyak 12 orang yang sudah melapor, keluarga maupun kerabat yang merasa kehilangan, dan diduga para pelapor ini melaporkan bahwasanya keluarganya ini berada di lokasi kejadian kebakaran di Plaza Glodok, Jakarta Barat pada Rabu malam. Dan kami dapat menginformasikan juga bahwasanya para pelapor ini menyerahkan sejumlah dokumen seperti KTP maupun KK dan dokumen lainnya, dan sebagian sanak keluarganya terutama keluarga kandung begitu dimintai diambil sampel air liurnya dan nantinya akan dicocokkan dalam proses mempermudah identifikasi di antemortem di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Setelah itu, dan dapat informasikan juga setelah proses pengambilan sampel DNA nantinya baru akan keluar hasilnya ini 1 pekan ke depan setelah pasca pengambilan sampel DNA. Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya nantinya para pelapor ini yang diduga merasa kehilangan keluarga ini akan disuruh begitu ataupun dihimbau membawa barang-barang bawaan yang biasa digunakan oleh yang diduga korban kebakaran, seperti barang-barang yang sering digunakan seperti sikat gigi, pakaian yang belum dicuci maupun juga handuk yang belum dicuci untuk mempermudah nantinya proses identifikasi. Dari Jakarta, Indra Setiabudi Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi ringkus pelaku prostitusi anak di bawah umur di Jakarta Selatan. Ya, sebelumnya polisi sudah menangkap 4 orang pelaku lainnya. Keluar sini, Bang. R alias Toba 18 tahun digelandang polisi dari kediamannya di kawasan Jakarta Utara.
Ia ditangkap karena terlibat kasus tindak pidana perdagangan anak di bawah umur sebagai pekerja seks melalui media sosial dan dibawa ke Polsek Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain Toba, 4 orang lainnya yakni orang tua Toba, orang tua pacar DPO, serta adiknya juga dibawa untuk dimintai keterangan. Penangkapan Toba merupakan rangkaian pengungkapan polisi kasus tindak pidana perdagangan orang. Dari keterangan sementara, pelaku mempekerjakan anak di bawah umur dengan perjanjian bisa mendapat uang sebesar 3,5 juta rupiah jika melayani sedikitnya 70 pelanggan. Melakukan penangkapan terhadap 5 orang ya, 5 orang. Perannya kami belum dalami, tapi untuk 1 orang peran itu sebagai mucikarinya. Yang kemarin kami DPO atas nama R alias Toba. Alhamdulillah kami juga dibantu oleh dari Renakta Polda Metro Jaya. Berkat kerjasama kami akhirnya tersangka DPO kami tertangkap. Sebelumnya, polisi mengamankan 4 orang, di mana 2 pelaku RA Damer C menjadi admin aplikasi. Sementara 2 pelaku lain, MR dan R, menjadi pengantar saat bertemu pelanggan. Dari 2 wanita yang menjadi korban, salah satunya masih berusia 17 tahun. Mereka ditawarkan kepada pria hidung belang dengan tarif 250 hingga 1,5 juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menegaskan tidak ada istilah libur sekolah saat bulan Ramadan. Pemerintah menggunakan istilah pembelajaran di bulan Ramadan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyatakan pembelajaran sekolah saat Ramadan tengah digodok dan dibahas bersama dengan sejumlah menteri. Kesepakatan pun sudah tercapai, tinggal menunggu terbitnya surat edaran bersama. Beberapa yang mungkin nanti kami minta persetujuan Pak Presiden. Bahasanya bukan libur Ramadan ya, karena ada yang nulis libur Ramadan, bahasanya pembelajaran di bulan Ramadan. Nah, itu sudah kita bahas bersama dengan Menko PMK, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, kemudian saya dan KSP. Sudah kita bahas lintas kementerian, sudah ada kesepakatan bersama. Tinggal tunggu saja terbitnya surat edaran bersama. Presiden nanti menyetujui ya Pak? Ya. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri untuk mengikuti rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Ya, rapat terbatas membahas evaluasi makan bergizi gratis yang telah berjalan selama 10 hari. Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo. Menurut Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, secara khusus ratas membahas soal evaluasi makan bergizi gratis yang telah berjalan 10 hari. Prabowo pun meminta percepatan dilakukan lintas sektoral agar program makan bergizi merata di seluruh Indonesia. Satu hal yang paling membuat Pak Presiden ingin melakukan percepatan karena beliau sangat concern dengan tuntutan anak-anak yang belum kebagian makan bergizi. Ya, karena banyak laporan, banyak anak-anak yang beriang ke orang tuanya, bahkan yang baru berumur 5 tahun, mengatakan, "Ibu, kenapa saya belum dikasih makan oleh Bapak Prabowo, sementara teman-teman saya sudah." Jadi ini satu hal yang mengusik kalbu beliau, sehingga kami dikumpulkan untuk melakukan proses percepatan-percepatan yang perlu dilakukan, dan ini dilakukan lintas sektoral. Selama 10 hari berjalan, makan bergizi gratis menyasar 31 provinsi, mencakup 238 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dengan 650.000 penerima manfaat. Ditargetkan hingga bulan Agustus 2025 bisa melayani 6 juta penerima manfaat. Dari Jakarta, Camar Haindar, Dias Triawan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemerintah sudah menggelontorkan 20 triliun rupiah dana desa untuk ketahanan pangan. Dalam hal penyiapan bahan baku, Kemendes juga siap meluncurkan desa tematik untuk dukung makan bergizi gratis. 2024 sudah saya tantangani
20 triliun untuk ketahanan pangan. Jadi untuk telurnya, ikannya, ayamnya, nasinya, dan lain sebagainya. Jadi tadi kami sudah sampaikan kepada Bapak Presiden. Kemudian dalam hal penyiapan bahan baku itu kami akan memaksimalkan badan usaha milik desa. Jadi nanti akan ada desa padi, desa jagung, desa nila, dan lain sebagainya. Jadi inti pokoknya Kementerian Desa siap. Pemirsa, kasus penggabungan suara pada Pilkada Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan kini memasuki babak baru. Dugaan penggabungan suara yang dilakukan 3 paslon lainnya mengakibatkan jumlah perolehan suara paslon nomor 4 turun drastis. Mulai disidangkan di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Paslon yang diusung Partai Perindo ini mengharapkan Mahkamah Konstitusi membatalkan keputusan KPU terkait Pilkada Jayawijaya tahun 2024. Dugaan penggelembungan suara secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan paslon nomor urut 1 dan 3 kepada paslon nomor urut 2 pada Pilkada Jayawijaya 2024 kini menemui titik terang. Kasus koalisi suara yang dilakukan ugal-ugalan terjadi di 40 distrik ini mulai disidangkan di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Melalui kuasa hukumnya Ismail Maswatu, pasangan calon bupati dan wakil bupati Jayawijaya nomor urut 4 yang diusung Partai Perindo, John Richard Banua Martir Yogobi, berharap Mahkamah Konstitusi untuk menerima permohonan secara keseluruhan, termasuk mendiskualifikasi pasangan nomor urut 1, 2, dan 3. Membatalkan keputusan KPU tentang penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih Jayawijaya tahun 2024-2029. Selanjutnya memerintahkan kepada KPU untuk mendiskualifikasi pasangan nomor urut 1, 2, dan 3. Pada sidang perdana gugatan hasil Pilkada Jayawijaya 2024 ini, tim hukum pasangan John Martin juga menyampaikan sudah melaporkan dugaan kecurangan yang melibatkan penyelenggara pemilu kepada Bawaslu dan Daerah Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dari Jakarta, Alin Leman iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi wisata. Mega, sebagai orang Jawa Timur pasti sudah tahu ya kalau Kabupaten Malang ini terkenal dengan air terjun dan juga suasana yang asri dan dingin ya. Dan dingin, sejuk, pokoknya enak buat liburan di sana. Betul. Nah, ini di Kabupaten Malang menyimpan sejumlah destinasi wisata alam dan mempesona. Salah satunya adalah bermain air dan juga river tubing. Betul sekali, dan Camar, pemirsa, juga ini tempat ini pasti menarik sekali dikunjungi wisatawan dan juga bisa menikmati air terjun yang jernih dan suasana yang asri sambil menyusuri sungai dengan ban. Dan berikut liputannya. Ini dia wisata Sumber Maron yang terletak di Desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Di musim liburan sekolah, wahana ini pun ramai pengunjung karena harga tiketnya yang sangat ramah kantong. Daya tarik utama wisata ini adalah air terjun setinggi 5 meter, yakni Grojogan Sewu. Air terjun ini mengalir ke sungai yang masih jernih dan asri. Pengunjung wisata Sumber Maron ini dapat bermain dan berenang di sekitar Grojogan Sewu. Selain berenang, pengunjung bisa menjajal keseruan river tubing sepanjang aliran sungai dengan hanya menyewa ban sebesar Rp5.000. Wisatawan bisa menyusuri aliran sungai sepanjang 500 meter dengan pemandangan pepohonan hijau serta air sungai yang segar disertai udara yang sejuk. Dengan harga tiket masuk mulai Rp5.000 saat weekday dan Rp10.000 saat weekend, pengunjung bisa masuk ke seluruh wahana wisata di Sumber Maron. Seru aja karena juga itu tadi HTM-nya sangat murah, serunya dapat, terus makanannya murah-murah juga, parkirannya enak, jalannya buat menuju ke sini juga enak. Yang paling disukai pastinya main air, karena bisa bermain sama teman-teman. Tantangannya mungkin saat bermain raftingnya tadi, karena banyak bebatuan, jadi kita harus benar-benar bisa menstabilkan badan kita biar tetap stabil dan tidak jatuh. Objek wisata ini juga memiliki fasilitas memadai seperti toilet, gazebo, dan warung-warung makanan. River tubingnya sendiri itu bisa dinikmati dari anak-anak dari kalangan umur 5 tahun ke atas. Jadi tidak terlalu berbahaya. Jadi yang di atas khusus kolam renang itu ada waterboom. Terus yang paling utama sendiri adalah di ikonik ini adalah river tubing.
Nah, jika Anda jalan-jalan ke Malang, Jawa Timur, wisata alam yang satu ini pun layak menjadi referensi liburan Anda bersama keluarga ataupun teman-teman tercinta. Dari Malang, Jawa Timur, saya Fajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, keberadaan pagar laut ilegal yang diduga merupakan proyek reklamasi oleh pihak swasta ditemukan di perairan Bekasi, Jawa Barat dan Tangerang, Banten. Presiden Prabowo Subianto pun meminta pagar laut segera disegel dan mengusut dalang di balik pemasangannya. Pagar laut di Bekasi, Jawa Barat sepanjang hampir 8 km ini disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menggunakan 2 speedboat melalui Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Pagar bambu ini merupakan lahan reklamasi yang dimiliki pihak swasta yang rencananya akan dilakukan pengembangan pelabuhan. Presiden Prabowo Subianto pun menyetujui proyek pagar laut disegel. Melalui Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Presiden Prabowo Subianto juga meminta agar kementerian dan pihak terkait segera mencabut dan mengusut kontroversi pagar laut ilegal. Disegel, kemudian yang kedua belum perintahkan untuk dicarikan, diusut begitu. Lalu apakah akan ada evaluasi untuk proyek PIK 2 itu? Nah, saya tidak sampai di situ pengetahuan saya. Tidak hanya di Bekasi, pagar laut ilegal sebelumnya juga ditemukan di kawasan Laut Tangerang, Banten. Panjangnya mencapai lebih dari 30 km. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI pun telah menyegel pagar bambu ini lantaran tidak memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Pelaku memasang pagar sekitar 700 meter dari garis pantai di kawasan terlarang untuk kegiatan pemanfaatan ruang laut tanpa izin. Hingga kini pihak berwajib masih menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atau pelaku pemasangan. Tim Liputan iNews melaporkan.